Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 bakal membahas tentang tahapan kebijakan menurut ahli James Anderson. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu dari saya, Andi Muhammad Saroma Raja Ridho Akbar, Husnul Khotimah, dan Andi Erina Nofrianti DM. Sebelum kelompok kami menjelaskan siklus kebijakan publik menurut James Anderson, terlebih dahulu saya akan membahas tentang pengertian kebijakan publik menurut beliau. Menurut James Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang diterapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Pengertian ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya, adapun tahapan kebijakan publik atau siklus kebijakan publik menurut James Anderson ada 5 tahapan, yaitu formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Nah, di dalam formulasi masalah membahas tentang permasalahan apa yang terjadi, apa yang membuat masalah tersebut menjadi masalah kebijakan, dan bagaimana masalah itu masuk ke dalam agenda pemerintahan. Nah, yang kedua ada formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan publik adalah langkah awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat pada masa yang akan datang. Pada formulasi kebijakan membahas tentang bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut dan siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan. Yang ketiga yaitu penentuan kebijakan. Penentuan kebijakan membahas tentang bagaimana alternatif ditetapkan, persyaratan atau kriteria apa yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan kebijakan, bagaimana proses atau strategis untuk melaksanakan kebijakan, dan apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, implementasi kebijakan membahas tentang siapa yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, apa saja yang mereka kerjakan, dan apa dampak dari isi kebijakan. Yang terakhir ada evaluasi kebijakan. Di dalam evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Pelaksanaan evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dalam evaluasi kebijakan membahas tentang bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur, siapa yang mengevaluasi kebijakan, dan apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan. Kemudian, ciri-ciri kebijakan menurut James Anderson. Yang pertama, harus memiliki tujuan. Kemudian, yang kedua, sebuah kebijakan tidak independen, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan kebijakan yang ada di masyarakat, dan mempunyai orientasi pada pelaksanaan, interpretasi, dan penegakan hukum. Yang ketiga, apa yang dilakukan pemerintah bukan tentang apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah. Yang keempat, kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan. Kemudian yang terakhir, berdasarkan pada hukum sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mematuhinya. Itulah tadi beberapa materi tentang siklus kebijakan publik menurut James Anderson. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.